Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla dan juga pengikutnya Al-Imam Al-Ghazali, mereka orang-orang yang membolehkan tentang musik. Walaupun sebenarnya ada beberapa kriteria yang mereka juga tanyakan. Artinya apa? Selama tidak itu bukan musik yang syahwat. Apa itu berbicara tentang cinta-cinta ataupun mengandung kesyirikan ataupun yang mengandung tentang kebid'ahan, ya kan? Tapi secara ini mereka membolehkan. Apa alasan mereka membolehkan? Yang pertama, mereka di dalam menafsirkan firman Allah dalam surah Luqman, ya, lahul hadis, mereka tidak memalingkan ke sana. Tapi sesuatu yang hanya sia-sia saja. Kemudian yang kedua, ketika hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari, hadis ini dari Imam Bukhari, ya. Hadis ini dari Imam Bukhari dari seorang sahabat, ya, dari gurunya. Jadi yang dikritiki oleh Ibnu Hazm, yakni jalur dari Bukhari ke gurunya. Ketika dari Hisham bin Ammar, ya, dari Hisham bin Ammar, bahasanya ungkapan Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini tidak haddatsana. Beliau menggunakan qala Hisham ibnu Amr. Menurut Imam Ibnu Hazm, ya, dan juga Imam Al-Ghazali karena pengikutnya, ya, bahasanya ungkapan yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari dalam meriwayatkan sanad tersebut mengqati', sesuatu yang terputus, artinya sesuatu yang lemah. Catatannya di situ. Karena Imam Bukhari tidak memausulkan, tidak menyambungkannya. Sebagaimana kisah hadatsana. Tapi dia menggunakan qala. Telah berkata Hisham bin Amr. Maka tentunya di sini ada beberapa kritikan terhadap Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya tersebut, ya. Dan ini sebagaimana juga yang diungkapkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mengkritik kita tersebut, ya. Ya, kita tidak mengingkari keimaman Imam Ibnu Hazm, ya. Tapi perlu kita ketahui bersama bahasanya selain Nabi SAW nggak ada yang maksum. Bahkan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pun sendiri mengatakan setiap orang boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pemilik makam ini, sambil menunjuk makamnya Rasulullah SAW. Ya. Di sini Al-Imam Ibnu Hazm, beliau ada beberapa kesalahan tentang hal ini, ya. Yang pertama apa? Lafaz qala. Imam Bukhari mengatakan qala Hisham ibn Amr, telah berkata Hisham bin Amr. Dan Hisham ini Imam Bukhari ketemu langsung dengan Imam Hishamnya, sehingga mendengar ucapannya. Kalau seandainya tidak mendengar langsung dari Hisham bin Amr, dia nggak boleh mengucapkan qala. Tapi apa? Ruya an Hisham, diriwayatkan dari Hisham. Kenapa? Nggak mendengar langsung. Ini yang jadi pertimbangan, ya. Yang kedua, Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam kitab sahihnya. Tentunya beliau sudah sudah mengkoreksi terlebih dahulu keabsahan sanadnya. Sehingga tentunya ini satu hujah tersendiri, ya. Kan sepakat para ulama bahasanya Sahih Bukhari termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Sepakat kaum muslimin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adanya beberapa jalur-jalur lain yang menguatkan tentang hal tersebut. Tentunya dari hal sini yang patut kita perhatikan juga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau terjadi sesuatu yang ada perselisihan, tentu Islam itu membawa solusi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 59-nya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Ini mutlak. Orang-orang mukmin taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai', bila kalian berselisih dalam satu hal, farudduhu ila Allah wa rasulih. Kembalikan. Lihat. Awalnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang mukmin, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri. Ya. Ulil amri di sini bisa waliul amr yang dimaksud dengannya adalah pemimpin kaum muslimin, bisa juga para ulama. Nah, tapi mengikuti ulil amri tidak secara mutlak. Sebagaimana kemutlakannya taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasti akan timbul satu perselisihan. Oh, saya baca hadis ini seperti ini. Penafsiran yang berbeda. Kok saya juga baca ayat ini seperti ini, tapi ulama ini mengatakan demikian. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau memang berselisih dalam satu hal, farudduhu ila Allah wa rasul. Maka kembalikan jalan tengahnya itu balik lagi ke Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka sekali-kali tidak demi Allah, demi Rabbmu,
Mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Dan hakimnya apa? Ketika Rasul menyatakan haram, ya haram. Dan kebanyakan orang yang mengikuti pendapat Ibnu Hazm dan sebagainya, saya yakin bukan artinya menjudge, bukannya, tapi kecenderungan mereka apa? Sebetulnya mereka hanya mencari dalil untuk apa? Menyenangkan hawa nafsu.